Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Sebuah video pendek dengan durasi hanya 12 detik sejak kemarin beredar di media sosial. Di video tersebut tampak seorang emak-emak anggota Muslimat NU berpose satu jari di belakang Presiden Jokowi. Di bawah video itu dituliskan narasi, "Mak-mak Matik NU memang beda," dengan emotikon orang tersenyum sambil menjulurkan lidahnya. Saya yakin banyak di antara Anda, termasuk saya, semula menduga bahwa video itu ada kaitannya dengan hari lahir Muslimat NU ke-78 yang kemarin diperingati secara besar-besaran di Gelora Bung Karno, Jakarta, dihadiri oleh Presiden Jokowi dan para petinggi negara serta pengurus PBNU dan juga tokoh-tokoh NU lainnya termasuk Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Tentu posisi emak-emak muslimat itu sangat mengejutkan. Kok nekat banget berani berpose dukung satu jari, artinya itu pasangan Anies Muhaimin di belakang Presiden Jokowi. Pose satu jari itu kan identik dengan dukungan terhadap paslon nomor 1, yakni pasangan Anies dan Muhaimin. Padahal Presiden Jokowi kendati selalu menyatakan agar pemilu berlangsung netral begitu, damai, tapi sikap dia jelas tidak netral dengan menunjukkan dukungannya kepada pasangan paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Namun kalau Anda cermati, ucapan Presiden Jokowi tampak sangat jelas bahwa dia hadir pada hari lahir Muslimat NU ke-73. Jadi video tersebut diambil 5 tahun yang lalu, karena kalau sekarang hari lahir Muslimat ke-78 dan di situ disebutkan oleh Jokowi bahwa itu hari lahir ke-73. Jadi kira-kira situasinya mungkin juga sama ya menjelang Pilpres 2019. Namun dimunculkannya kembali video itu saat berlangsung kontestasi Pilpres ini dan itu saya kira kemudian publik itu mengasosiasikan bahwa emak-emak itu nekat mendukung pasangan Amin di depan Jokowi. Asosiasi macam itu tidak salah juga, sebab sebelumnya muncul video, sebelum video itu beredar 2 buah video dari sejumlah anggota Muslimat NU yang mengaku dari Jawa Timur yang secara terbuka mendukung pasangan Amin. Video pertama saat mereka dalam bus dalam perjalanan menuju Gelora Bung Karno di Jakarta, dan yang kedua setelah mereka tiba di Gelora Bung Karno sebelum kegiatan dimulai. Kami Muslimat NU Jawa Timur hadir dalam acara Harlah Muslimat NU ke-78 di GBK Jakarta. Tetap setia memenangkan Anies Muhaimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat NU Jatim siap berharlah di GBK Jakarta. Tetapi kami semua Muslimat NU Jatim siap memenangkan Amin Anies Muhaimin di 2024. Amin. Menang, menang, menang. Kendati tidak berdiri di belakang Jokowi, video tersebut setidaknya mengkonfirmasi bahwa sebagian anggota Muslimat NU, khususnya dari Jatim, itu tetap solid mendukung pasangan Anies dan Muhaimin. Kendati ada upaya yang sangat sistematis dari para petinggi NU, khususnya pengurus besar NU, untuk mendowngrade pasangan Amin dan mengarahkan dukungannya kepada paslon 02. Pengumpulan massa besar-besaran Muslimat NU di Gelora Bung Karno kurang dari sebulan dari hari H pencoblosan pada Pilpres tanggal 14 Februari mendatang, sulit untuk dibantah bahwa hal itu bukan merupakan bentuk mobilisasi dukungan politik. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Muslimat NU, sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu
gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelahi juga tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa secara resmi sejak 10 Januari lalu itu sudah masuk menjadi anggota tim kampanye daerah kalau tidak salah ya, Prabowo Gibran ini. Posisinya belum jelas sampai sekarang ini. Sementara pengurus besar NU sebagaimana disampaikan oleh seorang aktivis dan intelektual NU, Profesor Nadir Syah Hussein, diam-diam telah mengumpulkan struktur NU dari seluruh Indonesia di Surabaya ini dikumpulkannya untuk mendukung paslon 02. Hadir lengkap itu mulai dari ketua tanfisiyahnya Yaya Stakuf dan juga Rois Amnya ya hadir di situ. Jadi ini resmi dong kalau kedua-duanya itu hadir ya. Mobilisasi dukungan dari PBNU itu dilakukan tidak lama setelah ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan oleh PBNU karena dia menjadi pendukung Amin. Tuduhan dari Profesor Nadir Syah itu dibantah oleh PBNU, namun saya kira sulit untuk membantah bahwa memang benar ada upaya sistematis dari setidaknya dari petinggi-petinggi PBNU untuk menghadang pasangan Amin. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf misalnya secara terbuka menyerukan warga NU untuk tidak memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Walau tidak menyebut siapa paslon yang dimaksud, namun jelas yang dituju adalah pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini kan belum lama ini dia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies Muhaimin. Sementara Amin Rais itu mendukung pasangan Amin ini karena Partai Umat yang dia dirikan juga sudah menjadi partai pendukung dari Amin dan Anies dan Muhaimin. Sikap mendua dari PBNU itu sesungguhnya sudah sejak awal sangat terlihat. Kendati Ketua PBNU Yahya Stakuf menyatakan netral dan meminta agar NU itu jangan ditarik-tarik ke wilayah politik, namun sangat jelas sekali bahwa kecenderungan mereka untuk mengarahkan pada satu paslon itu sangat terlihat. Menteri Agama yang juga Ketua PP Ansor Yakut Khalil Qomas dalam berbagai kesempatan itu secara terbuka menunjukkan keberpihakannya. Dia ya meskipun tidak langsung itu jelas dia mendukung pasangan Prabowo Gibran dan bersikap berseberangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pada tanggal 30 Oktober 2023, Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama itu hadir dalam deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran dari pengurus Nahdlatul Wathon di Lombok Timur. Nahdlatul Wathon ini semacam kalau di Jawa ini adalah NU-nya gitu, NU-nya di Lombok ini ya. Tapi waktu itu Kementerian Agama membantah Yakut terlibat dalam mendukung salah satu paslon. Menurut Kementerian Agama, Menteri Agama itu hadir dalam peringatan hari lahir Sekolah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ke-88 dan di dalam rundown acara tidak ada acara deklarasi, tapi pada waktu itu ternyata kemudian ada deklarasi terhadap pasangan Prabowo dan Gibran. Dalam perayaan Natal BUMN yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Senin tanggal 15 Januari lalu, ini tahun 2024 ya, Yakut mengaku mengagumi Prabowo yang mempunyai banyak sisi positif, ya ini antara lain sabar dan tangguh. Sementara pada tanggal 13 September 2023 secara bercanda Yakut menyatakan yang pilih pasangan Amin itu bid'ah. Dan Yakut pada bulan Oktober 2023 juga menyatakan bahwa pasangan Amin itu menggunakan akronim Amin itu salah satu bentuk politisasi agama dan dia mengingatkan kekacauan pada Pilkada 2017. Tentu saja maksudnya kalau Pilkada 2017 itu saat itu kan pasangan Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan Ahok dan Jarot. Dan pada waktu itu pasangan Anies dan Sandiaga Uno itu memenangkan Pilkada 2017. Peristiwa pada Pilkada 2017 itulah yang kemudian sekarang ini sudah sejak lama sebenarnya di framing bahwa Anies itu adalah bapak
politisasi agama atau babak politik identitas ini yang sering disebut oleh kader-kader PSI. Sikap Yakult ini membuat berang kader PKB dan mendesak agar DPP PKB mendisiplinkan Yakult. Sebab Yakult ini kan masih tercatat sebagai kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan sebelum dia dilantik menjadi Menteri Agama, dia masih tercatat menjadi anggota DPR dari PKB. Namun setelah dia menjadi menteri ini posisinya selalu berseberangan dengan Muhaimin. Kendati banyak offside dan terkesan menunjukkan keberpihakan, namun tidak ada tindakan dari PBNU kepada Yakult Khalid Qomas. Ya, PBNU itu kan sekarang dipimpin oleh ketua PBNU, ketua umum PBNU-nya adalah Yahya Stakuf, itu kakak kandung dari Yakult. Sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap Khofifah juga tidak sekeras terhadap Kiai Marzuki Mustamar yang mendukung Paslon Amin ya. Khofifah itu kendati dia sudah menjadi anggota tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran, tapi dia itu baru menyerahkan surat pengunduran dirinya ke PBNU itu setelah kemarin, setelah dia hadir di Harlah ke-78 Muslimat NU. Khofifah membantah acara tersebut merupakan bentuk mobilisasi dukungan Muslimat NU terhadap pasangan Prabowo Gibran. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada wartawan. Ini acaranya Muslimat NU dalam rangka Harlah, dan ini akan mempererat tali silaturahmi di antara anggota-anggota Muslimat NU dan secara payung besar di bawah Nahdlatul Ulama. Ya memang sejak dulu kalau pas berkumpul di Gelora Bung Karno, ya selalu seperti ini tidak yang pertama kali. Lepas dari soal bantah-membantah dari PBNU, Khofifah, dan Jokowi, saya kira sulit sekali untuk menafikan pengumpulan massa Muslimat di NU, Muslimat NU di Gelora Bung Karno kemarin itu hari Sabtu adalah bentuk mobilisasi menjelang Pilpres. Apalagi dilaksanakan ini bersamaan dengan kampanye ya. Harusnya memang ada kegiatan-kegiatan besar yang mengumpulkan massa besar ini di luar kampanye pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, ditiadakan sementara untuk menghindari semacam inilah dugaan-dugaan bahkan kecurangan dalam bentuk mobilisasi dukungan terhadap salah satu pasangan. Kalau melihat peta persaingan menuju Pilpres 2024, posisi Khofifah dan Muslimat NU ini menjadi sangat penting, terutama untuk memperebutkan suara massa Nahdliyin, khususnya emak-emaknya itu di Jawa Timur. Bagaimanapun juga ini kan Jawa Timur itu sekarang menjadi battleground dari persaingan Pilpres 2024, dan kalau kita bicara soal NU itu ya itu berarti Jawa Timur. Karena memang basis terkuat di Indonesia itu ya di Jawa Timur. Di DPRD itu di DPRD Jawa Timur, PKB yang terafiliasi dengan NU itu mempunyai kursi terbesar kedua setelah PDIP. Jadi PKB punya 25 kursi dan PDIP itu 27 kursi. Sementara kalau kita lihat dari peta Pilpres Jawa Timur itu sebelumnya itu Prabowo di sini juga cukup kuat. Jadi Jawa Timur ini betul-betul diperebutkan dan suara NU itu akan menjadi kunci pertarungan itu. Saat ini Prabowo kalau dari sejumlah lembaga survei itu masih menguasai suara di Jawa Timur. Namun seiring keberhasilan PKB dan NU melakukan konsolidasi, NU itu bukan PBNU ya, artinya NU di Jawa Timur itu suara pasangan Amin di Jawa Timur itu mulai naik dan diperkirakan bisa bersaing dengan perolehan suara nanti Prabowo Gibran. Karena itu berbagai pernyataan dari anggota Muslimat NU yang menyatakan tetap mendukung Amin kendati hadir dalam hari lahir Muslimat NU di GBK ini ya nggak bisa dianggap hanya sekedar guyonan biasa. Ini bukan lelucon, ini bisa menjadi semacam lampu merah, semacam peringatan yang tidak boleh diabaikan oleh Khofifah dan Jokowi. Ini kan bagaimanapun Khofifah ini diandalkan akan mengeruk suara dari NU khususnya dari ibu-ibu muslimat. Nah, ya nggak berlebihan kalau kemudian banyak yang menyimpulkan bahwa hari lahir ke-78 di GBK itu yang dilakukan secara besar-besaran itu adalah merupakan upaya mereka untuk memobilisasi dukungan terhadap paslon 02.
Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.